Talkers di rumah, selamat datang di Talkation, Talking Education for Action. Selamat pagi Casters di rumah, gimana kabarnya? Sehat? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Tapi ngomong-ngomong, penampilanku gimana? Keren nggak? Keren ya? Waduh. Nah, oke, pada episode kali ini, Talkation akan membahas topik mengenai manfaat teknologi terhadap pekerjaan manusia. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Hadirnya teknologi di dunia ini seolah menjadi bagian hidup dari manusia. Di era saat ini, era industri 4.0, manusia seakan dibuat tidak bisa apa-apa tanpa adanya handphone, komputer, dan teknologi lainnya. Beragam aspek dalam keseharian mulai dari belajar, bekerja, hingga aktivitas jual beli saat ini, semuanya seakan tidak lepas dari peran teknologi. Dalam kurun waktu yang sangat sebentar, perkembangan teknologi telah meledak sehingga menyebabkan penggunaannya semakin meningkat drastis dari tahun ke tahun. Sampai-sampai membuat banyak orang tidak bisa hidup tanpa teknologi. Padahal, sebelum dunia masuk ke era industri 4.0, kehidupan seolah terasa normal-normal saja. Adanya rukun tetangga, memiliki komunikasi yang baik, saling terbuka, gotong royong, dan berbagai macam aktivitas keseharian lainnya tetap dijalankan. Hadirnya teknologi yang semakin canggih seperti saat ini, perlahan mulai menggeser aktivitas manusia sebelum adanya teknologi. Banyak hal yang mulai dilupakan sampai akhirnya menghilang. Akan tetapi, apakah hanya dampak buruk saja yang diberikan oleh teknologi? Bagaimana dengan peran teknologi yang justru banyak sisi positif terkait membantu dan meringankan pekerjaan manusia? Sebanyak apa sih manfaat teknologi sendiri? Penasaran? Dengan pembahasan seputar manfaat teknologi terhadap pekerjaan manusia, saksikan hanya di Talkation, Talking Education for Action. Sesuai dengan topik pembahasan kita pada hari ini, Talkation akan kedatangan seorang anak muda yang paham banget nih seputar dunia teknologi. Jadi, langsung aja tanpa menunggu lama lagi, kita panggilkan Panditya Agrisyah Putra. Selamat datang di Talkation, Mas, di pagi yang cerah ini. Semangat ya? Wah, semangat banget. Semangat banget ya. Mas Panditya ini panggilannya siapa sih, Mas Pandit? Apa ya? Mas Pandit. Ada yang bilang pen, ada yang bilang Mas Pandit aja ya? Ya, mungkin. Pandit Oke, boleh. Panggil Mas Pandit aja ya. Gimana nih kabarnya, Mas? baik. Baik ya? Ya. Sehat juga dong pastinya. Pasti. Sehat-sehat terus dong. Sibuk ngapain aja sih? Apa ya? Sekarang sih sibuk ini sih ikut program salah satu di Google itu dari programnya Bangkit ya, Kampus Merdeka juga. Nah, itu untuk konversi KS nanti. Dan ya, itu doang sih sebenarnya. Sama ada kerjaan-kerjaan lain biasa. Tapi Mas Pandit juga kan posisinya kuliah ya ini? Ya. Itu ganggu nggak, Mas? Dibilang ganggu, iya. Tapi kalau seru juga iya. Waduh. Tapi di sela-sela kesibukannya Mas Pandit ini, kira-kira kalau lagi bosen, kalau semisalnya Mas Pandit ini mungkin kurang, apa ya, aku ini lagi nggak ada kerjaan nih, aku kira-kira ngapain ya? Ada hobi khusus mungkin mancing, snorkeling, waduh. Paling surfing, apa ya? waduh. Main game paling atau ngopi-ngopi gitu. Oke, paling hangout ke kafe gitu-gitu Ya. aja. Oke. Normal sih, normalnya anak muda ya guys. Iya. Mas. Nah Mas, tapi ngomong-ngomong soal orang IT ini, itu kalau orang IT ada panggilan khususnya nggak sih? Tergantung ini sih, divisinya apa. Divisinya? Ya, kan IT kan banyak ya. Ada yang graphic designer, ada yang animator gitu ya. Software developer, software engineer gitu, beda-beda sih. Kalau Mas Pandit sendiri biasa dipanggil apa? Lebih ke apa ya? Software engineer. Software engineer. Iya. Oke, panggilannya software engineer Casioners. Mas Panditya ini maksud saya itu dulunya sebelum jadi kayak sekarang punya proyek besar, udah kemana-mana itu awal mulanya kenapa sih memutuskan jadi programmer gitu? Awalnya tuh cuma main game sebenarnya. Awalnya main game. Main game, iya. Bisa jadi programmer, Bisa. bisa gitu. Iya. Langkah-langkahnya gimana jelasin, Mas? Oke. Dulu tuh pertama kali tahu Counter Strike ya. CS. Oke, tahu. Nah itu kok bosen gitu ya main game terus gitu. Cuma gini-gini doang gitu. Terus akhirnya aku searching gimana sih caranya modify game gitu. Atau bikin game. Kok bikin game susah ya gitu. Akhirnya ya mulai dari yang kecil-kecilan gitu. Gabung komunitas gitu. Bikin tekstur atau ganti-ganti damage gitu ya. Pokoknya nah mulai dari itu mulailah kenal dunia perkodingan gitu ya. Tertarik lah ya. Iya, tertarik. Jadinya. Wah, keren nih bisa ganti damage gitu kan. Gamenya bisa
di custom sendiri gitu kan. Nah dari situ mulainya. Dulu ada nggak sih tahap-tahap awal Mas Panditya ini berawal dari sekolahnya, terus sampai ada nggak Mas kayak gitu tahap yang belajar dari nggak tahu dulu, akhirnya sama sekolah diangkat, terus Mas Pandit ikut lomba-lomba gitu mungkin? Ada nggak? Oh iya, dulu waktu sekolah ya, kan aku SMK ya, jadi kejurusan banget gitu. Oke. Nah, awalnya tuh cuma expect, besok bisa nih masuk apa ya, TKJ aja dah gitu. Paling-paling besok jaga warnet. Waduh, nggak jaga, ya mungkin dulu memang pemikirannya gitu ya. Iya, gitu. Tapi ternyata waktu di sekolah tuh ada KKN juga ya, dari UNJ itu. Nah, mulai dari yang KKN itu ngenalin gitu ya dunia web gitu ya. Development web. Lebih dalam. Iya, lebih dalam. Nah, dari situ mulai tertarik gitu ya, terus mulai mendalami gitu kan, walaupun di sebelumnya bahkan dari SMP itu udah kenal web gitu ya, tapi belum dalam kan. Nah, didalami, habis itu ya diikutin lomba gitu ya, namanya LKS itu, dan LKS itu tingkatnya sampai internasional sebenarnya. Internasional, oke. Kaget juga sebenarnya. Terus nggak nyangka juga di kabupaten menang, terus tahun berikutnya diikuti provinsi, sayangnya cuma berhenti di provinsi gitu kan. Wah, sayang. Lalu tahun ikutnya lagi ikut provinsi juara 1, tapi nilainya kurang. Wah, itu ya sudah, sayang banget gitu kan. Mas itu Mas. Iya. Jadi memang tahapnya dari ini ya kayak dari nol banget sampai ya baru sampai sekarang ini, memang prosesnya nggak sebentar kayaknya Mas. Iya. Bener. Nah, Mas Pandita ini juga terlibat dalam pembuatan aplikasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya adalah pemantau aktivitas Merapi, bener ya Mas? Iya, benar. Nah, selain itu terlibat dalam aplikasi apa lagi sih Mas pembuatannya gitu? Oke, mungkin project pertamaku dulu ya. Itu bener-bener pertama banget, itu juga masih sekolah. Itu bikin surat sistem perizinan surat, gitu ya. Biasanya kan kita bikin surat perizinan itu kan ketik di Word gitu kan. Nah, nanti ketik di Word, di fotokopi gitu kan. Yang satu buat arsip, yang satu dikasih ke pengajuan yang mengajukan. Yang kadang ya kasusnya itu arsipnya itu hilang gitu. Dan kalaupun ada arsipnya kan banyak ya, numpuk ya itu ya. Itu susah yang nyari gitu. Jadi dengan adanya aplikasi ini mempermudah lah istilahnya, daripada nggak ribet juga gitu kan. Oke, jadi memang fungsi dari aplikasi sendiri memang itu ya Mas ya, memudahkan pekerjaan begitu. Betul ya. Tapi bukan cuma itu guys, tadi aku sempat nge-notice Mas Pandit bilang lagi fokus juga ikut kursus kepelatihannya Google. Iya, Google. Tadi aku juga dengar Google, Mas Pandit bilang Google. Tapi sebelum Mas Pandit jelasin nih tentang kepelatihan apa yang dimaksud, mungkin kita harus break sebentar. Buat customers yang penasaran banget kursus apa dan kepelatihan apa yang dibawahi Google, wah itu menarik banget. Jadi stay tune, jangan kemana-mana customers, tetap di Talk Action, Talking Education for Action. Oke, pemanfaat di Indonesia itu masih dalam proses ya. Dalam proses. Saya sebagai anak muda ya, gitu ya. Saya nggak tahu apakah sudut pandangnya orang tua itu